Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tidak ada yang patut kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk senantiasa mentauhidkannya dan mengikuti petunjuk Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan mengistiqomahkan kita di atas jalan tersebut hingga akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Dan kita memohon kepada Allah bertawassul dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah memberkahi majelis ini, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah lindungi kita dari segala macam bentuk ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam pembahasan Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, yang mana kita berada di penghujung pembahasan bab tentang di antara bentuk kesyirikan, yaitu berdoa atau meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di penghujung bab tentang di antara bentuk kesyirikan adalah berdoa atau meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana penulis di sini rahimahullah menyebutkan fihi masailu. Di dalam bab ini ada beberapa pokok pembahasan atau poin-poin penting. Yang pertama kata beliau, al-ula anna atfad du'ai 'alal istighasati min atfil 'ami 'alal khassi. Kata beliau rahimahullahu taala bahwa poin pertama ini dari pokok pembahasan yang disebutkan di dalam bab ini adalah mengatofkan atau menyandarkan, bahwasanya menyandarkan, mengatofkan doa atas permintaan pertolongan, termasuk pengatofan yang umum di atas yang khusus. Maksudnya adalah bahwa meminta pertolongan. Jadi yang perlu dipahami dari poin pertama ini, penulis ingin menyampaikan bahwa para ulama mengatakan bahwa ketika kita membaca sebuah ayat ataupun hadis yang di sana menyebutkan dua hal yang berdampingan, jadi para ulama ingin menyampaikan bahwa ketika kita membaca sebuah ayat
membaca sebuah hadis yang mana ayat atau hadis tersebut menyebutkan dua hal yang berdampingan. Contohnya misalnya di ayat itu menyebutkan tentang minta pertolongan dan berdoa. Nah, ini dua hal yang diatofkan atau berdampingan. Ya. Ini dua hal yang diatofkan atau berdampingan. Nah, itu namanya atful ami 'alal khassi, mengatofkan yang umum di atas yang khusus. Sebagaimana contoh yang lainnya, ketika Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 77, Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kata Allah, sujudlah dan sembahlah Rabb kalian. Nah, di sini surah Al-Hajj ayat 77 menyebutkan bahwasanya ruku dan sujud itu bagian dari ibadah. Ruku, sujud itu bagian dari ibadah. Tapi dalam surah Al-Hajj ayat 77 Allah Subhanahu wa taala tetap menyebutkan bagian ini satu persatu. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, wa'budu dan sembahlah rabbakum, Rabb kalian. Ayat ini Allah menyebutkan satu persatu. Apa tujuannya? Para ulama katakan tujuannya adalah ingin menekankan dan memperjelas. Ya. Makanya jadi pokok pembahasan dalam bab ini yang pertama adalah bahwa para ulama katakan ketika kita membaca sebuah ayat, begitu pula sebuah hadis yang di sana disebutkan berdampingan. Nah, dalam bab ini, ketika bab ini membahas tentang di antara bentuk kesyirikan adalah meminta pertolongan istighosah dan berdoa kepada selain Allah. Nah, makanya meminta pertolongan, bahasa lainnya adalah istighosah. Yang ini sebenarnya adalah bagian kecil dari sebuah ibadah yang bernama doa. Nah, jadi doa itu lebih luas dari sekedar minta pertolongan. Istighosah itu bagian kecil dari ibadah yang bernama doa, yang doa ini lebih luas daripada sekedar istighosah. Nah, makanya pokok pembahasan dalam bab ini yang pertama adalah anna atfal du'ai al istighosati min atfil ami alal khas, bahwasanya menyandarkan atau mengatofkan doa atas permintaan pertolongan istighosah, mengatofkan antara doa atas permintaan pertolongan termasuk pengatofan yang umum di atas yang khusus. Ya, sebagaimana doa itu lebih luas, istighosah lebih kecil cakupannya. Ini namanya mengatofkan yang umum di atas yang khusus. Sebagaimana contohnya tadi dalam surah Al-Hajj ayat 77, Allah juga berfirman, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Rukuklah, sujudlah kata Allah. Wa'budu dan sembahlah rabbakum, Tuhan kalian. Allah sebutkan satu persatu, ruku, sujud dan ibadahlah Rabb kalian, sembahlah Rabb kalian. Nah, tujuan seperti ini kata para ulama untuk menekankan dan memperjelas dari sebuah perintah tersebut. Karena bab ini membahas tentang di antara bentuk kesyirikan adalah berdoa dan meminta pertolongan kepada selain Allah. Ini penegasan. Jangan minta pertolongan, apalagi sampai berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti ibarat kita perintahkan kepada anak kita, ya, nak, belajar yang rajin, kerjain PR, dan jangan lupa belajar. Nah, ini mengatofkan yang umum di atas yang khusus. Artinya apa? Ketika seorang anak itu mengerjakan PR itu bagian dari
dari belajar. Mengerjakan pekerjaan rumah itu bagian dari belajar. Tapi kenapa kadang orang tua menekankan atau menyatakan, nak, belajar yang rajin, belajar yang benar, kerjain itu tugas PR. Karena untuk menekankan, ya, untuk ditekankan bahwa ya tetap belajar, maupun itu kerjakan tugas, kerjakan pekerjaan rumah, intinya jangan lupa belajar. Bagaimanapun cara atau bentuknya. Begitu pula Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ruku, sujud, ibadah hanya kepada Rabb kalian. Begitu pula dalam istighosah, begitu pula dalam berdoa, ya, yang mana doa itu lebih luas dari sekedar minta pertolongan. Itu bagian pokok poin pertama dalam bab ini, membahas tentang mengatofkan yang umum di atas yang khusus. Kemudian yang kedua, as-saniyatu tafsiru qawlihi ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Pokok poin yang kedua dalam bab ini membahas tentang, kata penulis rahimahullahu ta'ala, tafsir dari firman Allah, dan janganlah engkau menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsir atau penjelasan dari firman Allah tersebut dalam surah Yunus ayat ke-106, jangan engkau sembah selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat, tidak pula memberikan mudarat. Ayat ini sudah kita bahas, ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini, janganlah engkau di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Perhatikan tafsiran ayat ini, kata para ulama tafsir, wala tad'u min dunillah, janganlah engkau menyembah, berdoa, minta tolong kepada selain Allah. Siapa engkau di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Tapi tujuannya bukan karena Nabi berbuat kesyirikan, bukan. Jelas Nabi tidak berbuat kesyirikan. Nabi sebelum diutus sebagai Nabi dan Rasul saja tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah berbuat kesyirikan. Nabi bersih dari segala macam kesyirikan dan dosa-dosa besar. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tetap dalam ayat surah Yunus ayat ke-106 ini ingin mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata para ulama, ini sebagai bentuk peringatan bagi umat. Ini peringatan bagi umat manusia. Ya. Ini peringatan bagi umat manusia. Istilah kalau ada seorang guru berikan peringatan kepada murid yang peringkat 1, paling pintar di kelas. Engkau jangan nyontek. Kamu jangan nyontek. Gurunya ngingetin kepada murid yang paling pintar di kelas. Jangan nyontek ya kamu ya. Bagaimana reaksi kita? Gimana reaksi kita yang suka duduk di belakang, yang rankingnya 1 tapi dari belakang, dari bawah? Kalau kita tahu guru kita ngingetkan yang paling pintar di kelas jangan nyontek, apalagi kita. Berarti peringatan ini sangat serius gitu loh. Kalau manusia terbaik Nabi Muhammad SAW diperingatkan wala tad'u min dunillah, jangan engkau wahai Muhammad sembah selain Allah. Manusia terbaik diingatkan seperti ini. Manusia pilihan diingatkan seperti ini. Terus kita yang bukan pilihan, jangan macam-macam minta kepada selain Allah. Jangan macam-macam berdoa kepada selain Allah. Ya, gambaran analoginya itu tadi. Kalau guru kita di kelas memperingatkan kepada murid paling pintar di kelas, murid paling jago di kelas, kamu jangan nyontek, kamu jangan main-main belajar. Berarti kita yang suka main-main ini seharusnya lebih tertegur dengan peringatan tersebut. Yang juara saja diingatkan, jangan nyontek, serius belajar, apalagi kita. Apalagi kita. Nah, jadi dalam surah Yunus ayat ke-106 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan jangan sekali-kali minta tolong atau menyembah kepada selain Allah. Baik malaikat, nabi, apalagi orang selain daripada mereka. Karena mereka tidak punya kuasa untuk menolong kita. Ya, karena hanya Allah semata yang mampu mengangkat kesulitan, mampu mengabulkan doa-doa hamba. Maka tanamkan bahwa ketika kita lagi susah,
Ketika kita sedang hilang arah dalam kehidupan, minta sama Allah, bukan kepada benda, bukan kepada makhluk, bukan kepada kekuatan tak kasat mata. Ya, ibarat ketika kita butuh memperbaiki gadget HP yang rusak, ya bawalah kepada tukang servisnya, kepada ahlinya. Dan yang menciptakan kita dari kehidupan kita di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengerti bagaimana solusi dan jalan keluar dari masalah-masalah kehidupan kita. Minta kepadanya, karena dia, hanya Allah lah yang sanggup menolong kita. Itu pokok atau poin yang kedua dalam bab ini. Kemudian kita beranjak kepada poin yang ketiga. As-salisatu anna hadha huwa syirkul akbar. Bahwasanya, kata penulis, pokok pembahasan dalam bab ini adalah bahwasanya demikian itu merupakan syirik akbar. Bahwasanya demikian itu merupakan syirik akbar. Yakni ketika Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-65, innaka idzal laminaz zalimin. Sesungguhnya jika engkau melakukan hal tersebut, maka ini engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ayat ini mengingatkan kita bahwasanya menyembah, berdoa kepada selain Allah adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan ini kezaliman yang paling zalim, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Luqman ayat ke-13, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang paling besar. Jadi ketika kita tahu harus menyembah hanya kepada Allah semata, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, yang menyembuhkan sakit kita, mengatur seluruh kehidupan kita, lalu kita minta kepada makhluk yang lain, ini kezaliman namanya. Ini kezaliman. Ya, ibarat kita ini kalau sekolah dulu biasanya ada kerja kelompok ya jamaah. Ya Pak, ada kerja kelompok, terus yang ngerjain, yang buat, yang capek-capek kita semua. Terus yang dapat penghargaan siapa? Dikasih piala ketika juara, teman kita yang nggak ngapa-ngapain. Tim hore saja. Adil nggak ini jemaah? Nggak adil. Kita nggak bakal terima. Kita nggak bakal terima kalau dibegitukan. Begitu pula Allah Jalla wa'ala. Dia yang ciptakan kita, beri rezeki kita, sembuhkan kita, mengatur seluruh kehidupan kita. Kalau kita minta kepada selainnya, ini zalim. Ini nggak adil namanya. Makanya definisi kezaliman itu adalah menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Ini kezaliman yang sangat besar. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat. Ar-rabi'atu anna aslahan nasi law fa'alahu irda'an li ghairihi sara minaz zalimin. Poin yang keempat dalam bab ini adalah bahwasanya manusia yang paling baik pun sekiranya perbuatannya dimaksudkan untuk keridhaan selain Allah, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Bahwasanya manusia yang paling baik sekiranya perbuatannya dimaksudkan untuk keridhaan selain Allah, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Jadi yang dimasukkan di sini adalah Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang paling mulia. Tapi lihat, perhatikan, Allah firmankan kepada beliau, kalau sampai engkau wahai Muhammad menyembah kepada selain Allah, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Kalau engkau menyembah kepada selain Allah, innaka idzal laminaz zalimin, kalau kau berbuat demikian, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Padahal kita tahu Nabi kita SAW tidak akan mungkin melakukannya. Terus kenapa Allah Subhanahu wa taala tetap bilang demikian sebagaimana sebelumnya? Ini peringatan bagi umatnya. Kalau sekelas Nabi saja diingatkan, wahai Muhammad, kalau engkau macam-macam berbuat kesyirikan, engkau zalim. Engkau zalim. Apalagi kita. Apalagi kita. Ini peringatan besar. Ya. Dan peringatan dalam pokok yang keempat atau poin yang keempat ini, bahwasanya tidak boleh beribadah karena ingin cari muka di hadapan manusia. Ini enggak boleh. Dalam agama kita dikenal dengan riya ataupun sum'ah, ketidakikhlasan. Tidak boleh beribadah karena ingin cari muka di hadapan manusia. Dan tidak boleh menyembah atau berdoa dan minta pertolongan kepada pihak-pihak
yang di sana dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab karena ingin disukai orang, atau bahasa lainnya apa? Pencitraan. Nggak boleh. Ibadah itu nggak boleh dibangun atas dasar pencitraan. Ya, karena ibadah adalah tempat, momen yang kita lakukan hanya untuk dan karena Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh ibadah itu dilakukan pencitraan atau hanya karena pengen orang senang, orang suka. Makanya dahulu kan kita tahu ketika Allah turunkan dalam surah Al-Kafirun, ketika orang kafir Quraisy menawarkan bagaimana bergantian atau mengambil bagian yang bagus dari keyakinan atau agama mereka, Allah turunkan surah Al-Kafirun tersebut. Allah bantah tawaran tersebut, nggak bisa. Keyakinan akidah ini ditawar-tawar, yang akhirnya ditutup dalam surah Al-Kafirun di ayat ke-6 tersebut dengan Allah nyatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Jangan dicampur adukan. Jangan dicampur adukan. Walaupun agar mereka senang, walaupun agar mereka suka, enggak bisa. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang kelima, al-khamisatu. Poin atau pokok pembahasan dalam bab ini adalah tafsirul ayatillati ba'daha. Yaitu tafsir penjelasan ayat yang sesudahnya. Ya, yaitu surah Al-An'am ayat ke-17. Di sana Allah berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kemudaratan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya, apabila engkau ditimpa sakit, kecelakaan, krisis, kehilangan, kegalauan, buntu arah dalam kehidupan, ingat, tidak ada yang bisa benar-benar menolong dari masalah-masalah tersebut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang bisa menolong satu-satunya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan minta tolong kepada selain Allah, itu maksudnya, tujuannya. Ketika kita tahu hanya Allah yang benar-benar bisa menolong. Tafsir dari ayat Al-An'am ayat ke-17. Kemudian yang ke-6, as-sadisatu kaunu dzalika la yanfa'u fid dunya ma'a kaunihi kufra. Kaunu dzalika la yanfa'u fid dunya ma'a kaunihi kufra. Yang ke-6 kata penulis, yaitu yang demikian itu tidak bermanfaat di dunia di samping hal itu merupakan kekufuran. Yakni maksud ayat tadi, di ayat yang sama tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala seakan ingin memberikan pesan kepada hambanya bahwa menyembah kepada selain Allah itu enggak ada gunanya sama sekali. Menyembah kepada selain Allah itu enggak ada gunanya sama sekali. Dan engkau tidak akan dapat manfaat apapun di dunia. Dan celakanya lagi di akhirat nanti, engkau akan dihukum karena perbuatan kesyirikanmu tersebut. Karena perbuatan kesyirikanmu tersebut, ya, maka ini keburukan yang berkali-kali lipat. Rugi di dunia, hancur di akhirat. Orang yang menyembah, memohon, berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, itu tak ada gunanya sama sekali. Dan udahlah nggak ada gunanya sama sekali, nggak dapat manfaat di dunia, rugi di akhirat atas perbuatan kesyirikannya tersebut. Ya, ibarat kita tahu motor kita bensin bukan pakai listrik, kita isi pakai air. Ya. Rugi enggak, Pak? Hah? Motor bensin bukan motor listrik. Motor listrik pun diisi air bukannya juga nyala. Konslet dia. Enggak bakal nyala. Makin rusak mesinnya, rugi. Enggak ada gunanya. Begitulah kesyirikan. Ya. Tidak akan pernah bikin tenang di dunia, malah hancur semuanya dunia dan akhirat. Waliyadzubillah. Maka sekali lagi, poin-poin ini menekankan kita untuk sadar bahwa Allah lah yang punya kuasa penuh. Allah itu yang punya kuasa penuh. Dan kalau kita tahu bahwasanya cuma Allah yang bisa menolong kita dari segala kesulitan, dan kemudian kita menyembah kepada selainnya, meminta kepada selainnya, ini syirik akbar, ini syirik besar, bahaya. Ini bahaya. Maka jadikan setiap ibadah, setiap doa dan ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan jangan jadikan setiap ibadah itu cari muka di hadapan manusia. Karena Nabi kita SAW dahulu sempat ditawarkan, gimana kalau kau sekali menyembah berhala kita
sesekali kita nyembah Tuhanmu wahai Muhammad. Nggak bisa untuk membenarkan hal seperti ini, nggak bisa. Maka jangan cari muka, kata para ulama, di hadapan manusia. Jangan menyimpang hanya demi disukai orang. Nah ini, jangan menyimpang apalagi dari agama, keyakinan hanya demi karena disukai oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan akhir dari hidup kita. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang ketujuh, as-sabi'atu tafsirul ayati salisati. Tafsirul ayati salisati, yaitu tafsir ayat yang ketiga dalam bab ini. Tafsir yang ketiga dalam bab ini yaitu surah Al-Ankabut ayat ke-17, fabtaghu indallahi rizqa. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah ingin memberi tahu kepada kita sebuah perkara penting. Bahwasanya rezeki itu tempatnya di sisi Allah. Rezeki itu tempatnya di sisi Allah, bukan di tangan manusia. Apalagi atasan atau orang kantor kita. Rezeki itu berada di sisi Allah, bukan di tangan manusia. Jadi ketika kita butuh terhadap rezeki tersebut, mintalah kepada Allah, bukan kepada selainnya. Hakikat dari pemilik rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun atasan tempat kita kerja itu hanyalah sebab dan wasilah Allah turunkan rezeki itu kepada kita. Makanya agama kita sangat memerintahkan untuk senantiasa meminta rezeki itu kepada Allah, kepada sumbernya, kepada Ar-Razzaq. Dan itu yang Nabi SAW ajarkan dalam zikir pagi petang untuk senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Minta rezeki kepada Allah. Dan juga doa-doa di antara dua sujud dan seterusnya. Karena pemilik rezeki Allah. Sisanya di muka bumi ini hanya sebab. Dan hal ini ditekankan dalam hadis Nabi SAW. Apa yang kita dapat itu belum tentu jadi rezeki kita. Ketika kalau dia belum dipakai atau dikonsumsi kemudian jadi kotoran, kemudian dipakai dia jadi usang, atau dia dikeluarkan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini disebutkan dalam hadis Nabi. Bahwasanya tidaklah itu bisa dikatakan itu menjadi rezeki seseorang kalau belum dia jadi makanan kemudian dimakan terus jadi kotoran, atau dia dipakai kemudian jadi usang, dan yang ketiga dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dikatakan rezeki. Adapun sisanya yang masih ngendap, yang belum kepake, itu belum bisa dikatakan murni jadi rezeki kita. Bisa jadi barang itu berpindah, beralih, diambil dan seterusnya. Nah, ini makanya pokok yang ketujuh adalah penjelasan ayat Al-Ankabut ayat ke-17 yang sudah kita bahas. Ingat, mintalah rezeki itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, as-saminatu anna talabar rizqi la yanbaghi illa minallah kama annal jannata la tutlabu illa minhu. Yang ke-8 kata penulis adalah bahwasanya mencari rezeki tidak boleh dilakukan kecuali dari Allah. Mencari rezeki tidak boleh dilakukan kecuali dari Allah. Sebagaimana surga yang tidak boleh diminta kecuali juga dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari surah Al-Ankabut tersebut ayat ke-17. Allah menyatakan fa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Sembahlah dia, bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Jadi kata para ulama, setiap peribadatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau surga saja yang begitu mulia, yang begitu tinggi derajatnya, hanya boleh diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kepada yang lain. Begitu apalagi rezeki dunia. Rezeki dunia itu kalau dibandingkan surga Allah jauh perbandingannya. Maka ketika Allah perintahkan surga, fa'buduhu, sembahlah Allah, dan menyembah Allah, ibadah kepada Allah adalah jalan menuju surga. Jadi kalau mau dapat surga Allah, beribadahlah kepada Allah semata. Ini perintah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Minta surga itu kepada sang penciptanya, sang pemiliknya. Apalagi urusan rezeki, gitu loh bahasanya. Logisnya begitu loh jemaah. Kalau urusan surga saja, yang surga ini nggak ada apa-apanya sama dunia dan seisinya. Serius kita disuruh minta sama Allah dengan cara ibadah. Ibadahlah kepada Allah, kalian dapat surga.
Tapi kenapa ketika giliran minta rezeki orang datang ke kuburan, pakai jimat, datang ke makhluk, ke pohon, ke batu yang nggak ada daya dan upaya? Itu logisnya seperti itu gitu loh. Kalau surga saja yang nggak ada bandingannya dengan karena dalam hadis Nabi disebutkan nikmat surga yang paling rendah itu 10 kali lipat nikmat dunia. Penghuni surga yang paling bawah nikmatnya itu kenikmatannya 10 kali lipat daripada kenikmatan dunia. Kita saja nih jamaah seumur hidup dunia ini nggak ada manusia itu akan bisa merasakan seluruh kenikmatan dunia. Nggak ada. Sekaya-kayanya dia, sehebat-hebatnya dia, sepenguasanya dia, nggak akan pernah ada manusia di muka bumi ini ngerasakan seluruh kenikmatan dunia. Nggak mampu, karena diantaranya umur kita terbatas. Apalagi mungkin orang zaman dulu fasilitas terbatas. Pun kalau orang nikmat di zaman canggih seperti ini pun nggak juga dia semua bisa merasakan seluruh kenikmatan dunia. Banyak keterbatasan kita ini. Tapi Allah sebutkan dalam hadis Nabi, serendah-rendahnya nikmat ahli surga itu 10 kali lipat dari nikmat dunia. Jauh sekali pertimbangannya. Kalau urusan surga disuruh minta kepada Allah dengan cara beribadah, apalagi urusan rezeki dunia, maka jangan minta kepada selain Allah. Itulah pesannya. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan. Yang kesembilan dari pokok pembahasan dalam bab ini at-tasi'atu tafsirul ayatir rabi'ati. Ya ini tafsir ayat yang keempat dalam bab ini. Tafsir ayat yang keempat dalam bab ini, yaitu ayat surah Al-Ahqaf ayat kelima. Surah Al-Ahqaf ayat kelima Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? La yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat kelak. Pertanyaan dalam ayat ini sudah kita bahas, bukan pertanyaan yang butuh jawaban. Ya. Pertanyaan dalam ayat ini surah Al-Ahqaf ayat kelima bukan pertanyaan yang untuk dijawab. Sebagaimana yang kita sampaikan juga, Allah berfirman dalam surah At-Tin, "Alaisallahu bi ahkamil hakimin." Pertanyaan tuh, bukankah Allah hakim yang paling adil, pemutus yang paling adil? Pertanyaan, perlu dijawab enggak? Enggak perlu dijawab. Udah jelas tahu kita Allah Maha Adil dalam setiap keputusannya, dalam setiap kebijakannya. Sama juga di sini. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Enggak perlu dijawab. Ini pertanyaan sindiran gitu loh bahasanya. Ini pertanyaan yang menyindir keras. Ya. Istilah kalau kayak kita katakan, siapa sih yang lebih bodoh daripada orang yang curhat sama tiang masjid, katanya gitu loh. Ya, siapa sih yang lebih bodoh daripada orang yang curhat, mencurahkan isi hatinya sama tiang masjid. Sama juga kita ke hadapan Ka'bah. Ya, misal lagi di Masjidil Haram. Kita itu bukan mencurahkan doa-doa kita, hajat kita ke Ka'bah. Hanya Allah melalui Rasulnya menyebutkan adab dalam berdoa menghadap ke sana gitu loh. Udah ngadap ke sana. Curahan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya pertanyaan dalam surah Al-Ahqaf ini Allah ingin menyampaikan bahwa tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menyembah atau minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menyembah atau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10. Di antara pelajaran atau pokok poin dalam bab ini, al-ashiratu annahu la adalla mimman da'a ghairallah. Ke-10 adalah bahwasanya tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sambungan dari poin yang sebelumnya masih dari ayat surah Al-Ahqaf ayat kelima, waman adallu, kata Allah. Gak ada yang lebih sesat daripada orang yang ibadahnya diarahkan ke makhluk, yang makhluk itu gak bisa ngapa-ngapain. Ya, ibarat orang ngomong ke tiang, ngomong ke patung, ngomong ke pohon, ngomong ke batu, berharap dapat jawaban. Ya, sampai-sampai ngomong ke rembulan gitu loh. Sampai dibuat lagu atau lirik sama orang itu, kalau bulan bisa ngomong, kalau rumput bisa bicara, gak akan bisa sampai hari kiamat. Mereka nggak bisa dengar, mereka nggak bisa jawab. Bahkan nggak tahu kalau mereka itu sedang disembah atau diminta oleh sebagian pihak.
Kemudian yang ke-11, al-hadiyata asyrata annahu ghafilun an du'a'id da'i la yadri anhu. Poin yang ke-11 dalam bab ini yaitu bahwasanya sesembahan selain Allah itu lalai dari doa orang yang berdoa kepadanya dan ia tidak mengetahui tentang doa orang yang minta tersebut. Masih lanjutan dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-5, wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka yang disembah itu lalai terhadap doa orang-orang yang berdoa kepada mereka. Ayat ini betul-betul menampar akal sehat terutama bagi orang yang masih menyembah kepada selain Allah. Ini menampar akal sehat kita. Kayak ibarat kita itu kirim surat, kirim pesan WhatsApp ke nomor yang udah nggak aktif, nggak pernah dibaca, nggak pernah dibalas. Dan kalau penerimanya sadar dia dikirim pesan pun dia nggak tahu kalau pesan itu dikirim. Dan itulah ibarat orang yang berdoa kepada selain Allah, kepada yang sudah wafat, kepada patung, berhala, pohon, mereka semua tuh nggak tahu apa yang sedang mereka berdoa kepada mereka tadi. Karena yang hanya maha mendengar, maha mengetahui dan menjawab doa hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Maka sekali lagi, rezeki itu di sisi Allah, minta kepadanya. Kalau surga saja harus minta kepada Allah, apalagi soal dunia, soal rezeki. Dan Allah tekankan tadi bahwasanya orang yang paling menyimpang sesat adalah mereka yang berdoa kepada selain Allah, padahal nggak bakal pernah dijawab sampai hari kiamat. Dan yang disembah pun, yang diminta pun, mereka nggak tahu kalau mereka sedang diminta. Jadi sia-sia, ruginya berkali-kali lipat. Kemudian yang ke-12, as-saniyata asyrata anna tilka da'wata sababun li bughdil mad'uwi lid-da'i wa adawatihi lahu. Yang ke-12 kata penulis rahimahullahu taala bahwa doa itu merupakan sebab kemarahan yang didoai kepada orang yang berdoa dan permusuhannya kepadanya. Doa yang orang minta kepada selain Allah ini merupakan sebab marah yang didoai, yang diminta ini marah kepada orang yang minta, dan sampai permusuhan kelak sama dia yang berdoa hingga hari kiamat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-6, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia nanti dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya yang disembah selain daripada Allah itu akan jadi musuh bagi yang berdoa, bagi yang beribadah, dan mereka mengingkari pemujaan peribadatan kepada mereka tersebut. Jadi nggak terima tuh, misalnya pohon yang disembah, nanti pohon pada hari kiamat nggak terima, saya nggak terima ya Allah, saya disembah sama mereka, saya diminta sama mereka. Ya, ibarat kita mengidolakan sosok yang kita bela-belain, ya, dicintai, disebut-sebut terus namanya, gitu kan? Ya pas ketemu dibilang, bapak siapa pak? Saya nggak kenal bapak, gitu loh. Dia nggak kenal sama kita, nggak terhubung dengan kita. Ya kita akan malu jemaah, kita akan nggak suka. Dan inilah kondisi orang yang menyembah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala sesembahan selain Allah, di akhirat nanti kata Allah, mereka akan marah dan mengatakan, saya nggak pernah nyuruh kamu nyembah saya. Ngomong dia. Dan ini juga berlaku kepada Nabi Isa alaihi salam kelak. Nabi Isa nggak pernah menyatakan demikian. Jangan sembah saya nggak pernah nyuruh kalian sembah saya. Dan mereka kelak akan bermusuhan kelak pada hari kiamat antara yang menyembah dan yang disembah. Wah, ini mengerikan. Ini mengerikan. Ya. Kemudian yang ke-13, as-salisata asyrata tasmiyatu tilka da'wati ibadatan lil mad'uwi. Yang ke-13 kata penulis rahimahullahu taala adalah penyebutan doa dengan ibadah kepada sesuatu yang disembah. Penyebutan doa dengan ibadah kepada sesuatu yang disembah. Jadi doa itu bukan hanya sekedar permintaan, doa itu ibadah agung, ibadah mulia. Makanya tadi wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari peribadatan kepada mereka. Artinya ketika Anda berdoa kepada selain Allah, itu dianggap Anda sedang beribadah kepada sesembahan selain Allah tersebut. Jadi nggak layak untuk disembah, nggak pantas. Kemudian yang ke-14, ar-rabi'ata asyrata kufrul mad'uwi bitilkal ibadati, yaitu sesembahan itu mengingkari penyembahan terhadap mereka.
Sesembahan-sesembahan itu mengingkari penyembahan terhadap mereka. Ya, jadi ini kondisi yang sangat mengenaskan. Ya, ibarat orang yang lagi sayang-sayangnya ditinggal jamaah. Lagi suka-sukanya ditinggal. Ditolak di akhirat kelak. Terhadap apa yang dia sembah tersebut. Orang yang disembah itu, pihak yang disembah itu akan berkatakan, saya sama sekali nggak pernah memerintahkan untuk menyembah saya. Bahkan saya pun nggak tahu kalau kalian nyembah saya. Nah, ini lebih fatal lagi nih. Saya pun nggak tahu kalau kalian sedang menyembah saya. Berlepas diri dia. Ditolak mentah-mentah. Minta dijauhkan daripada penyembahnya. Ini adalah penghinaan terbesar yang akan diterima orang-orang yang salah arah dalam berdoa, dalam beribadah, dalam menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-15, al-khamisata asyrata. Hiya sababu kaunihi adallan nas. Yang ke-15 adalah ada beberapa hal yang membuat mereka itu orang-orang yang paling tersesat. Ada beberapa hal yang membuat mereka menjadi orang-orang yang paling tersesat. Jadi Allah menyebutkan bahwa orang yang menyembah kepada selain Allah itu paling tersesat. Bukan karena Allah zolim, tapi karena mereka melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar. Bahkan kesalahan ini tidak masuk di akal, tidak masuk di logikanya manusia yang normal. Ya, meminta kepada sesuatu yang nggak bisa menjawab doa, yang disembah pun nggak sadar kalau sedang disembah. Ini kan nggak logis gitu loh. Ya, dan di akhirat nanti malah jadi musuh-musuhan. Dan yang disembah di akhirat nanti juga akan menyangkal dari perbuatan penyembahan tersebut. Nggak terima mereka. Ya, maka tidak heran kalau Allah sebutkan orang-orang ini menjadi orang-orang yang paling sesat di atas jalan mereka tersebut. Kemudian yang ke-16, as-sadisata asyrata tafsirul ayatil khamisah, yaitu penjelasan tafsir dari ayat yang kelima dalam bab ini. Penjelasan tafsir dari surah An-Naml ayat ke-62. Surah An-Naml ayat ke-62 yang Allah berfirman, "Ammay yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a." Siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada Allah dan yang menghilangkan kesusahan tersebut. Ayat ini surah An-Naml ayat ke-62 adalah gambaran retorika yang tajam dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertanyaan yang jelas. Dan jawaban juga cuma satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ketika seorang yang lagi terpuruk di titik terendah dalam kehidupan dia, tidak tahu dia bisa mengandalkan siapa lagi. Yang bisa dia andalkan bukan lagi temannya, bukan lagi uangnya, bukan lagi benda, harta, aset. Tapi ketika dia tahu berada di posisi paling bawah tersebut, hanya Allah lah yang maha mendengar, yang maha menolong hambanya tersebut. Maka ketika seorang dalam kondisi terdesak, terjepit, tidak ada yang bisa menyamai kekuatan Allah Jalla wa'ala dalam mengangkat beban kehidupan seorang hamba. Maka jangan palingkan permintaan dan pertolongan tersebut kepada selainnya. Kemudian yang ke-17, as-sabi'ata asyrata al-amrul ajibu wa huwa iqrarul abadatil awsani annahu la yujibul muttarra illallah wala li ajli hadha yad'unahu fi syada'idi mukhlisina lahuddin. Yang ke-17 kata penulis adalah yang paling mengherankan, yang paling mengajaibkan, bahwasanya para penyembah berhala itu mengakui bahwa tidak ada yang dapat memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan kecuali Allah. Maka daripada itu mereka dalam kesulitan, yakni orang-orang musyrikin pada waktu itu berdoa kepada Allah dengan tulus dan memurnikan agama. Nah ini jamaah rahimakumullah, di zaman Nabi dahulu orang-orang musyrikin, para penyembah berhala, sejatinya mereka tahu, sangat tahu siapa yang benar-benar bisa tolong mereka. Buktinya apa? Dalam banyak riwayat dan ayat, ketika mereka kepepet, ketika mereka tenggelam, ketika mereka bersumpah, ketika mereka terjebak dalam kesulitan, mereka berdoa sangat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat ke-65, fa idza raqibu fil fulki, ketika mereka berada di atas kapal, di atas lautan terombang-ambing, da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan keikhlasan, dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
ini bertolak belakang, terbalik dengan orang pada hari ini yang aneh dan menyedihkan. Ketika orang di zaman sekarang justru lebih parah daripada musyrikin zaman dahulu. Ya, ketika lagi susah-susahnya malah makin minta kepada selain Allah. La haula wala quwata illa billah. Lagi krisis-krisisnya makin minta kepada pohon yang dikeramatkan, bukan minta kepada Allah. Beda sama orang musyrikin, mereka berbuat kesyirikan, tidak dipungkiri, menyembah berhala. Lagi senang-senangnya, ketika udah kepepet, lupa dia sama berhalanya, minta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang musyrikin terdahulu. Ya, dan zaman sekarang orang ketika lagi kepepet malah nggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada orang-orang kadang yang sudah meninggal dunia atau dikeramatkan pohon, batu dan semisalnya. Kebalik sekali dengan orang musyrikin pada saat itu, yang ketika mereka menyembah berhala, tapi ketika kepepet mereka minta kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan yang terakhir, yang ke-18 kata penulis, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW sangat menjaga tauhid dan adab bersama Allah Subhanahu wa taala ketika pada saat itu beliau dimintai pertolongan untuk menghadapi orang munafik, tapi beliau katakan la yusta'anu bi, saya tidak layak memberikan pertolongan atau meminta pertolongan kepada saya karena harus menghadapi permasalahan yang ini hanya Allah yang bisa memberikan jalan keluar. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini akhir dalam bab dari bentuk kesyirikan adalah meminta pertolongan kepada selain Allah dan berdoa juga kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dan insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada bab yang selanjutnya, bab tentang surah Al-A'raf ayat ke-191 hingga 192. Demikian bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.